Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan membacakan salah satu hadis tentang pendidikan terbaik dari orang tua kepada anaknya yang berbunyi An Ayyub bin Musa an Abi Jaddahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasan, yang artinya dari Ayub bin Musa, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih baik dari adab yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menekankan pentingnya memberikan pendidikan adab yang baik kepada anak. Adab yang baik mencakup segala aspek perilaku yang terpuji, termasuk sopan santun, kejujuran, amanah, dan akhlak mulia lainnya. Pendidikan adab ini dianggap lebih utama daripada pemberian materi atau harta benda lainnya. Pendidikan adab yang baik akan membentuk karakter anak menjadi pribadi yang saleh maupun salehah dan bermanfaat bagi masyarakat. Anak yang memiliki adab yang baik lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, lebih disukai, dan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak mereka dengan adab yang baik, karena hal itu merupakan investasi terbaik untuk masa depan anak dan juga bekal bagi orang tua di akhirat kelak. Orang tua lazimnya memberikan banyak hal terhadap anaknya berupa makanan, pakaian, atau mainan, tetapi pemberian terbaik orang tua kepada anaknya tidak lain adalah penanaman norma-norma etika dan moral sebagainya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan di atas. Dan adapun dalam agama, akhlak juga termasuk dari pendidikan terbaik dari orang tua kepada anaknya. Akhlak bukan hanya tentang hubungan dengan manusia, tetapi juga dengan Allah. Anak yang berakhlak akan memiliki rasa takut dan cinta kepada Allah, sehingga ia akan rajin beribadah maupun menjauhi larangan Tuhan itu, dan memiliki empati terhadap sesama. Ini membuat hidupnya lebih tenang, terarah, dan penuh makna. Mendidik anak dengan adab adalah investasi dunia akhirat. Sebab ketika orang tua sudah tiada, anak yang beradab akan terus mendoakannya, maupun nama baik keluarga juga akan terus dipandang masyarakat dan meneruskan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan. Dengan semua alasan tersebut, hadis ini menjadi pedoman penting bagi setiap orang tua dalam membesarkan anak. Adab bukan hanya pelengkap, tapi inti dari pendidikan. Ia akan membentuk manusia yang utuh. Yang utuh itu yang dimaksud yang cerdas, tangguh, dan bermartabat. Memberikan adab kepada anak berarti membekali dengan kekuatan batin yang akan menuntunnya di segala situasi, baik dalam senang maupun susah. Inilah warisan terbaik yang dinilai melebihi segalanya. Di sini saya akan membacakan hadis yang kedua tentang menghindari kebosanan dalam proses belajar, yang berbunyi An Abdullah bin Mas'udin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil mau'idati fil ayyami karahata samati alaina, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah biasanya memilih hari-hari tertentu untuk memberi kami nasihat karena beliau tidak suka membuat kami bosan. Hadis di atas itu menjelaskan tentang Rasulullah tidak terus-menerus memberi nasihat setiap hari, tapi memilih waktu tertentu agar para sahabat tidak merasa bosan. Rasulullah sangat memahami kondisi mental dan emosional para sahabat dalam menerima ilmu dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pendidikan. Prinsip ini sangat relevan ketika proses belajar dilakukan terus-menerus tanpa jeda atau variasi, yang akhirnya mengurangi semangat dan konsentrasi mereka. Oleh karena itu, penting bagi guru, orang tua, atau siapapun yang menyampaikan ilmu untuk memperhatikan
kondisi penerima ilmu dan memilih waktu serta metode yang tepat agar pembelajaran tetap efektif dan menyenangkan. Bahkan dalam kegiatan sehari-hari seperti bekerja, berdakwah, atau berdiskusi, menjaga suasana agar tidak monoton dan membosankan bisa membuat komunikasi lebih baik dan berdampak. Hadis ini menjadi pengingat bahwa menyampaikan kebaikan juga memerlukan kebijaksanaan dan perasaan empati terhadap orang lain. Adapun dalam konteks lain seperti dakwah atau ceramah keagamaan, para dai atau penceramah juga perlu memperhatikan cara menyampaikan materi agar audiens tidak bosan. Ceramah yang terlalu panjang tanpa variasi gaya bahasa atau tanpa melibatkan audiens bisa membuat orang kehilangan minat untuk mendengarkan, walau isinya sangat penting. Maka memilih waktu yang tepat, bahasa yang mudah dipahami, dan pendekatan yang sesuai sangatlah dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai pendidik terbaik, memberikan contoh bahwa ilmu seharusnya disampaikan secara bijak, penuh empati, dan memperhatikan kondisi penerima. Ini bukan berarti mengurangi nilai ilmu, tetapi justru menunjukkan bahwa penyampaian yang tepat akan membuat ilmu lebih bermanfaat dan masuk ke dalam hati. Prinsip ini menjadi dasar bahwa dalam mendidik, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas, dan rasa bosan bisa menjadi penghalang serius dalam proses pendidikan jika tidak diperhatikan. Ambil salah satu contohnya saja dari Rasulullah SAW sering memberikan pengajaran setelah sholat atau di waktu-waktu santai saat para sahabat berkumpul, bukan dalam suasana yang kaku. Beliau juga menggunakan berbagai metode seperti cerita, kisah umat terdahulu, tanya jawab, dan bahkan perumpamaan agar penyampaian ilmu lebih menarik dan mudah dipahami. Kadang beliau hanya memberi satu pelajaran singkat tetapi sangat bermakna dan dibiarkan agar sahabat merenungkan isinya terlebih dahulu, baru setelah itu dilanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Ini adalah bentuk pendidikan yang sangat manusiawi, tidak memaksa dan penuh hikmah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.